Oke guys, ini ada postingan dari Panggil Aja Mas Steph. It's happening now. TNI lanjut bongkar pagar laut. Bodo amat KKP suruh tunda. Perintah Presiden Prabowo tegas bongkar dan usut, kata Panglima TNI Agus Subianto. Mantap TNI AL. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Nah, memang gebrakan Pak Prabowo tepat di 100 hari kerja. Enggak kaleng-kaleng, bahkan menginstruksikan kepada Menteri KKP untuk melakukan penelusuran siapa yang membuat pagar laut tersebut. Nah, kira-kira akan ditemukan dalangnya? Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak sama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau kalian melihat dinamika politik belakangan ini, ada sesuatu yang tidak beres terkait Jokowi. Beberapa isu besar yang terjadi itu menyeret nama Jokowi. Setelah Jokowi babak belur dihajar oleh hasil survei OCCRP sebagai finalis pemimpin terkorup dunia, Jokowi kembali kena isu yang menggemparkan. Yang pertama adalah pagar laut dari bambu yang panjangnya mencapai 30 km. Pagar dari bambu ini diduga dibangun secara diam-diam, tanpa sepengetahuan nelayan maupun masyarakat pesisir. Ada dugaan proses pemasangan pagar laut ini dilakukan pada malam hari, sehingga tidak diketahui oleh nelayan dan masyarakat sekitar. Gara-gara pagar laut ini, nelayan menjadi kesulitan melaut dan menangkap ikan. Sebenarnya, pagar laut ini sudah dilaporkan sejak dulu, tapi baru sekarang menjadi viral dan anehnya, pagar laut ini ada HGB. Hebat sekali, area laut ada HGB. Tidak ada aturan yang menyebut area laut boleh punya HGB, apalagi SHM. Dan hebatnya lagi, banyak yang tidak tahu siapa yang memasang pagar laut itu. Ini jelas, yang memasang pagar laut itu adalah orang besar, sehingga pemerintah terkesan diam dan mengelak. Dan tidak masuk akal kalau pagar laut itu dibuat oleh warga. Karena 30 km pagar dari bambu, biayanya pasti sangat besar. Karena ketahuan ada HGB, maka kesimpulan yang dipercaya banyak orang adalah itu buat reklamasi. Apalagi Kementerian ATR BPN merilis nama perusahaan yang punya sertifikat HGB di area pagar laut itu. Salah satu perusahaan yang disebut adalah PT Cahaya Inti Sentosa dengan kepemilikan HGB atas 20 bidang lahan di area perairan. Perusahaan ini ternyata adalah anak usaha dari pengembang PIK 2, yaitu PT Pantai Indah Kapuk 2 milik Aguan. Jadi semakin jelas kalau pagar laut itu dibuat untuk kepentingan reklamasi di masa depan. Dan kalau kita tarik benang merah yang panjang, PIK 2 sempat masuk dalam daftar Program Strategis Nasional atau PSN di era Jokowi. Jadi, ketika pagar laut ini menjadi masalah besar, nama Jokowi ikut terseret. Akan tetapi, tidak lama kemudian ada bantahan. Proyek PSN di PIK 2 tidak ada kaitannya dengan area pagar laut. Selain itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa proyek PIK 2 bukan PSN. Dia bilang PIK 2 dari awal bukan PSN, tapi hanya kawasan Tropical Coastline untuk Eco Park Tourism. Bingung kan? Ini bagian menariknya. Presiden Prabowo sudah memerintahkan anak buahnya untuk segera melakukan evaluasi terhadap status PSN PIK 2 yang diberikan Jokowi kepada Aguan. Kalau kita melihat polemik IKN beberapa waktu lalu, di mana Aguan cerita Jokowi meminta dia dan beberapa konglomerat untuk membangun IKN, maka kalian akan mengerti kenapa PIK 2 dapat status PSN. Mungkin ini adalah semacam balas budi. Tapi karena pagar laut dan isu HGB di area laut jadi masalah, nama Jokowi jadi kena imbasnya. Ketika Prabowo meminta agar status PSN dievaluasi, artinya Prabowo juga mulai resah dengan warisan Jokowi di masa lalu. Ketika pagar laut di Tangerang tidak ada yang berani mencabut, Prabowo langsung memerintahkan Panglima TNI untuk mencabut dan mengusut pagar laut itu. Barulah kemudian pagar laut itu dicopot satu persatu. Sebelum ada instruksi dari Prabowo, banyak yang terkesan takut-takut. Ya wajar sih setelah kita tahu siapa pemilik HGB itu.
Apa yang dilakukan Prabowo ini jelas-jelas akan bersinggungan dengan kepentingan Jokowi. Selain itu, nama Jokowi juga terseret kasus lain. Para pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan atau Kemenhub diduga ditugaskan untuk mengumpulkan uang untuk membantu pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 lalu. Itu terungkap di sidang kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Menurut salah satu saksi, pada tahun 2019, Direktur Prasarana Kemenhub mendapatkan tugas dari Menteri Perhubungan untuk mengumpulkan uang sekitar 5,5 miliar untuk keperluan pemenangan pada Pilpres. Uang itu dikumpulkan dari kontraktor proyek perkeretaapian. Sekarang kalian sudah tahu kenapa nama Jokowi ada di daftar finalis pemimpin terkorup versi OCCRP. Kebijakan Jokowi di masa pemerintahannya banyak yang merugikan masyarakat. Selain itu, demokrasi dirusak dengan cara mengakali konstitusi. Ada banyak manuver politik Jokowi yang sangat meresahkan. Sekarang baru terbongkar satu persatu yang bikin masyarakat sakit kepala. Bahkan buzzer penjilat Jokowi pun tidak berkutik dan tidak sanggup melakukan pembelaan. Hanya orang bodoh yang masih mau disihir oleh senyum santun dan topeng palsu Jokowi. Saya menangkap ini sebagai sinyal bahwasannya Prabowo mulai gerah dengan Jokowi. Prabowo tidak mau lagi terus-menerus dicengkeram di bawah bayang-bayang Jokowi. Prabowo mau melepaskan diri supaya bisa lebih leluasa memimpin negara ini. Prabowo mulai garang, tidak mau lagi terus-terusan tenggelam di belakang pamor Jokowi. Jokowi belakangan ini sering ada kunjungan ke berbagai daerah, seolah dia itu masih menjadi presiden. Ada matahari kembar. Bahkan ada sindiran menohok di media sosial. Prabowo presiden shift malam, Jokowi presiden shift siang. Dengan banyaknya kasus yang menyeret nama Jokowi, inilah saat yang tepat bagi Prabowo untuk menghilangkan pengaruh Jokowi. Apalagi ada kabar kuat bahwa sebentar lagi akan ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati di bulan ini. Pasti akan membuat Jokowi panas dingin. Saya melihat Prabowo pelan tapi pasti akan menggusur orang-orang Jokowi di pemerintahan. Entah itu lewat reshuffle kabinet atau pergantian pejabat. Dan membatalkan kebijakan era Jokowi yang salah kaprah. Jokowi saat menjadi presiden ternyata menyusahkan rakyat. Sekarang sudah jadi rakyat biasa, malah menyusahkan presiden dengan warisan yang bobrok. Negara ini masih ada peluang untuk berada di jalur yang benar kalau Jokowi disingkirkan. Dialah biang kerok dari banyaknya masalah di negara ini. Tinggal menunggu keberanian Prabowo saja untuk membersihkan semua yang berkaitan dengan Jokowi. Semua jejak Jokowi harus dibersihkan. Kalau tidak, kita akan selalu dapat berita Jokowi terbang bolak-balik Solo Jakarta, ketemuan dengan tokoh politik, keliling daerah memantau proyek, cari perhatian di media. Begitu semua itu lenyap, Jokowi bakal game over. Tidak ada lagi era Jokowi dan keluarganya. Jokowi bakal padam, dilupakan banyak orang karena panggung politiknya sudah ambruk. Oke guys, jadi soal terkait pagar laut misterius di Tangerang itu, akhirnya Presiden Prabowo tegas telah memerintahkan jajarannya melalui Menteri KKP Wahyu Trenggono serta pihak terkait untuk menyelidiki dan mengusut pemagaran laut di perairan Tangerang, Banten yang tidak mengantongi izin. Hal itu disampaikan Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang memenuhi panggilan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin guna melaporkan polemik pagar laut yang menjadi sorotan publik. Trenggono menjelaskan bahwa pembangunan di ruang laut seharusnya mendapatkan izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKP-RL sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Trenggono pun sempat menyinggung pihak Persatuan Nelayan Pantura yang dikabarkan menyambangi kantor KKP pada Selasa sehingga proses penyelidikan diharapkan lebih mudah. Selain itu, Menteri KKP juga menyampaikan adanya sertifikat kepemilikan dasar laut dengan luas mencapai 30 hektar yang termasuk ilegal. Wah, ini benar-benar kacau nih guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.